Puji Tuhan. Hore, senang banget. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita semua ini ada di dalam rencana Tuhan yang ajaib, milik Tuhan Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, ku di rencanamu, di pikiranmu, di kehendakmu, tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu terkasih, Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dan kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Oleh karenanya, mari selama kita masih hidup di dunia ini, hati dan pikiran kita kepada perkataan firman-Nya, supaya hidup kita ini tidak dihantui oleh rasa ketakutan, kekhawatiran. Mari setiap pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Pastor Andy akan mengajak kita untuk mendengarkan renungan bersama-sama saat lagi tentang manusia dan penderitaan. Bapak Ibu terkasih, izinkan Pastor Andy membagikan renungan ini. Apa yang saya dapatkan, apa Pastor dapatkan sebuah rema dari Bible, yaitu apa sih penyebab penderitaan manusia. Goalnya setelah kita mendengar ini, hidup kita tidak lagi dihantui penderitaan, tidak lagi dikuasai oleh penderitaan, tetapi kita boleh hidup seturut firman Tuhan. Pengalaman berbeda-beda. Ada yang senang, seperti tadi sebelum live ada yang kasih chat, kasih info, ada satu Ailian. Ailian ini Pastor kenal sudah lama. Udah sekian tahun. Ya, mungkin sudah di atas 3 tahun. Pernah bertemu di Tunjungan Plaza di Surabaya.
AI ini waktu ketemu itu dia sakit dan ada gangguan di jantungnya, dan puji Tuhan itu sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Hari ini AI Liang yang ke-72 tahun sehat. Nanti kalau misalnya Pastor share ini, Ailian melihat, nanti kasih komentar ya, bagaimana pelayanan kita waktu ketemu di Tunjungan Plaza itu. Ada juga videonya kalau tidak salah, Pastor di Tunjungan Plaza. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin selesai pelayanan, Pastor ini dapat berita duka, yaitu seorang petugas yang selama ini membantu di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai Babin Kamtipmas itu meninggal dunia di lapangan saat bermain bola dengan teman-teman camat dan rekan-rekan yang ada. Mendadak, dan ini berita duka. Kita semuanya kaget jujur, dan kemarin Pastor sempat juga ke sana. Kita datang mengucapkan, mereka dari Muslim, kita ucapkan semoga husnul khotimah. Kita juga memberikan bantuan kasih, kiranya boleh meringankan beban khususnya anak ya. Kemarin jumpa anak yang kedua, biar boleh. Dan meninggalnya kemarin pagi, lalu 3 udah dikubur. Jadi betul-betul cepat banget. Almarhum ini pasti juga tidak pernah sangka waktu dia bangun pagi, mungkin dia sholat subuh, rajin sembahyang, bahwa itu adalah hari terakhir dia hidup ataupun bertugas, karena sang Khalik Tuhan memanggilnya. Ya, itulah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ada yang duka, ada yang senang happy birthday, ada yang senang dapat promosi, ada yang senang lulus, dan macam-macam. Nah, hari ini Pastor mau share tentang manusia dan penderitaan, dan izinnya Pastor berbagi apa sebetulnya penyebab penderitaan itu. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menyinari setiap hati kekasih Tuhan, pemirsa sekalian yang menyaksikan pelayanan ini boleh mendengarkan kabar sukacita, yang suka akan firman Tuhan dan tekun setia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan Yesus ini. Amin. Pertama-tama mari kita melihat firman Tuhan. Pastor bacakan dari 1 Petrus pasal 5 ya. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi sederhananya adalah kita diminta untuk serahkan segala rasa khawatir kita kepada Tuhan, begitu. Ya, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, ia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelangnya. Kita juga diingatkan bahwa ada pengganggu yang berjalan keliling
mencari celah untuk menelan, menjatuhkan, yaitu si iblis. Jadi jelas ya, iblis itu selalu mengganggu, atau singkatnya iblis itu pengganggu. Oke, ayat 9. Sekarang dikatakan firman Tuhan, lawanlah dia. Dia itu D-nya huruf kecil, menuju pada iblis, atau yang selalu mau menjatuhkan atau mengganggu kehidupan manusia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini katakan bahwa semua orang, semua saudaramu, semua manusia menanggung penderitaan yang sama. Apa itu penderitaan? Penderitaan apa yang ditanggung oleh semua orang sama? Bapak Ibu terkasih, semua orang itu menjadi tua. Tetapi tua bukanlah penyebab penderitaan. Bapak Ibu terkasih, kalau saudara keliling kemana saja dan bertanya kepada siapa saja, apakah mereka pernah sakit? Rasanya semua manusia yang engkau, kita atau saya temui dan bertanya, nyaris hampir semua deh mereka berkata pernah sakit. Jadi pernah sakit itu juga hal yang normal. Sakit dan sembuh. Jadi kalau sakit Bapak Ibu sekalian, ya istirahat pertama. Yang berikutnya, kalau sakit, berdoa. Yang berikutnya, kalau sakit, ya minum obat. Semua orang pernah. Jadi yang namanya manusia sakit itu hal yang kita bisa melihat normal-normal saja. Siapa di sini yang tidak pernah punya pergumulan? Tidak ada. Semua orang pernah punya pergumulan. Bahkan anak kita juga punya pergumulan. Entahkah di studinya kah, entahkah saat dia ikut lomba kah, entahkah saat dia harus ujian kah, entahkah saat dia akan perform di sekolahnya kah. Ada pergumulan. Jadi pergumulan itu juga hal yang normal. Terus di mana letak penderitaan yang ditanggung oleh semua orang itu?
rasa takut. Menjadi tua hal yang normal, natural. Bagi seseorang rambutnya sudah putih, rambut putih disebut uban. Tapi pastor sebut kalau orang sudah putih berarti dia sudah tinggalkan dunia hitam. Menjadi tua sesuatu yang normal Bapak Ibu sekalian. Tetapi rasa takut menjadi tua, itulah penderitaan. Rasa takut dengan pergumulan, itulah namanya penderitaan. Rasa takut dengan sakit, itulah penderitaan. Berarti kalau rasa takut akan tua, rasa takut akan pergumulan, rasa takut akan sakit, itu penderitaan. Terus dari mana rasa takut ini Bapak Ibu sekalian? Kita maju sekarang melihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita fokus ayat 1 bagian A saja. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Kristus pun menderita penderitaan badani, maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi yang pastor dapat rema dari sini adalah, dari mana rasa takut itu? Dari mana rasa takut tua, takut pergumulan, termasuk juga setiap orang akan meninggal dunia. Tempatnya di mana? Tidak seorang pun yang tahu. Seperti saya cerita, satu rekan kenalan kemarin meninggal di lapangan bola. Saat bermain bola tiba-tiba jatuh dan meninggal, dikatakan dalam perjalanan ke rumah sakit. Ada yang masih bayi meninggal, ada yang remaja meninggal, ada yang tua meninggal. Jadi meninggal bagi manusia sebetulnya sesuatu hal yang wajar. Tetapi rasa takut itu, takut mati, tadi takut sakit, takut pergumulan, takut tua, itu yang bikin menderita. Dari mana rasa takut itu? Dari pikiran. Pastor kasih contoh. Ada satu keluarga pergi liburan ke satu tempat. Lalu dia merasa di tempat itu enak, tenang, bahkan dia merasa sejuk. Dia merasa damai di tempat itu. Istirahatnya bagus, suasananya bagus, pemandangannya bagus. Berhari-hari dia merasakan sungguh amat bagus. Hingga suatu hari
dia bertemu satu orang dengan gangguan jiwa. Dan saat bertemu dengan orang gangguan jiwa ini, disampaikan bahwa tempat yang kau huni sebagai tempat untuk tamasya, untuk liburan atau untuk rest itu bekas kuburan. Hah? Lalu orang dengan gangguan jiwa itu pergi sambil tertawa. Hahaha. Kira-kira ya gitulah. Sejak dapat kabar dari orang gangguan jiwa tadi itu, bahwa tempat yang dia huni selama ini dia rasa enak, ternyata itu kuburan. Sejak hari itu, dia mulai rasa takut. Dia mulai gelisah. Dia mulai tersiksa. Dia dan keluarganya nggak bisa tidur. Ketika sore malam sedikit, dia pergi ambil minuman di belakang di kulkas. Ada daun jatuh kresek-kresek. Waduh, dia pikir ada yang bangkit dari kubur. Itu di mana? Di pikirannya, Bapak Ibu sekalian. Dia menderita. Dia tersiksa. Yang sebelumnya semuanya baik-baik saja. Semuanya bagus-bagus saja. Tetapi ketika pikirannya ada rasa takut, maka dia mulai tersiksa, penderitaan. Semua saudara-saudara kita, semua orang, semua manusia punya pikiran kan? Pikiran kita ini bukanlah medan untuk ketakutan. Pikiran kita juga bukan medan penderitaan. Yang sangat umum banyak orang takut. Takut apa ya? Susah. Takut sakit. Padahal namanya orang pasti pernah susah. Yang namanya orang pasti pernah sakit. Takut tua. Padahal namanya orang pasti tua. Takut mati, padahal namanya makhluk manusia pasti mati. Tapi rasa takut di pikiran itulah yang membuat seseorang menderita. Saudara terberkati dari apa yang Pastor share sedikit renungan ini, supaya kita tahu bahwa ada yang bilang takut tidak punya hepeng. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan tadi, iblis memang menaruh ketakutan itu supaya kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Ingat bagian pertama, iblis adalah pengganggu. Bisa saja orang gangguan jiwa itu memang datang untuk mengganggu dia. Bapak Ibu sekalian, bahkan ada yang berkata, ada yang takut jerawatan, ada yang takut kurus. Ya. Sebaliknya, ada yang takut gemuk. Perhatikan pikiran kita. Ya, iblis pengganggu. Perhatikan pikiranmu. Tua itu wajar. Sakit itu namanya manusia bisa sakit. Pergumulan itu wajar aja. Semua punya pergumulan. Tetapi rasa takut yang menghantui engkau, takut mati, takut sakit, takut alone, takut gode, maunya terus langsing, tapi banyak. Bapak Ibu terkasih,
Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam rasa takut seperti itu. Kalaupun kita harus takut, takutlah kepada Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Justru Tuhan mau kita itu hidup gak khawatir. Pastor ulangi, kalau semisal kita sakit, yang pertama-tama istirahat. Yang berikutnya berdoa. Lalu minum obat, minum vitamin. Jadi iblis memang pengganggu, dia mau menebar intimidasi di pikiranmu. Supaya lewat pikiranmu yang takut engkau menderita. Iblis memang mau kau menderita sepanjang hidupmu. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita tidak mau kita hidup dengan rasa khawatir. Tuhan mau kita hidup berkarya untuk kemuliaannya, untuk sesama. Nah, orang-orang yang dikuasai rasa takut, intimidasi, penderitaan yang begitu rupa atas hidupnya, dia nggak bisa berkarya. Dia nggak bisa buat apa-apa. Yang ada dia bahkan menjadikan tahtanya rasa cemas. Dia menjunjung tinggi kekhawatiran. Inilah sebabnya Tuhan mau kita mengerti bagian ini dan firman kita baca, supaya kita tidak menjunjung tinggi rasa cemas, gelisah, ketakutan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Melainkan kita jadikan firman Tuhan sebagai panutan hidup kita yang membawa kita untuk setiap hari hidup di dalam damai dan sejahtera. Kalau iblis mau kita ketakutan, menderita senantiasa dalam rasa gelisah, Tuhan justru tidak mau kita khawatir. Nah, bagaimana caranya kita untuk melawan, mengalahkan itu? Percaya kepada Tuhan. Percaya pada firman-Nya. Serahkan segala rasa khawatir kita kepada Tuhan Yesus. Kita maju sekarang. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lihat, berbanding terbalik. Kalau iblis senantiasa menebar ketakutan, kekhawatiran, Tuhan itu justru kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Termasuk tentang menjadi tua. Menjadi tua itu normal. Ada orang takut tua. Sakit, semua orang pernah sakit. Pergumulan, semua orang punya pergumulan. Itu kata-kata tadi, semua saudaramu menanggung penderitaan yang sama. Tapi firman Tuhan datang berkata supaya kita tidak hidup dalam penderitaan yang sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebagai penciptamu. Iblis bukan pencipta. Kita tidak diciptakan oleh iblis. Maka iblis bukan bapak kita. Wah, semua responnya luar biasa. Semua terberkati dengan firman Tuhan ini. Jadi jangan takut tua. Bagaimana kalau engkau takut tua dan engkau masih muda? Berarti sepanjang umur mudamu engkau habiskan dengan penderitaan, rasa takut untuk menjadi tua. Engkau sudah tua sebelum tua. Padahal masa muda kita berkarya. Selama aku kuat, Tuhan pakailah aku. Selagi aku masih ada, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi jangan lagi
Setelah renungan ini, saudara-saudara terberkati dibagikan, Bapak Ibu sekalian, siapa tahu ada keluarga yang rasa cemas, psikosomatik, atau rasa gelisah, rasa khawatir berlebihan, bagikan. Supaya mereka mendengarkan ini. Dan mereka boleh keluar dari penderitaan itu, keluar dari rasa takut itu. Dan mereka rame-rame datang menyerahkan hidupnya, kekhawatirannya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, pembelaannya, kekuatannya dalam hidup mereka semuanya. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan loh. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tuhan mau kita hidup dalam doa. Orang yang berdoa adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berdoa adalah pribadi yang serahkan hidupnya dalam bimbingan Tuhan, termasuk rasa khawatirnya, karena Tuhan yang suruh. Ayat 7. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat 9 dari Filipi 4. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Elohim, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu, menyertai kita semuanya. Kiranya renungan ini boleh menjadi bekal hidup kita dalam pimpinan Elohim, pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, pimpinan Bapa Surgawi yang begitu mengasihi kita, dan semua hidup kita boleh terus senangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Perhatikan, kalau kita takut, kita menderita yang begitu rupa, rasa khawatir, tidak bisa buat ini, takut itu, takut ini, kita menjadi ciptaan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa selain rasa takut. Termasuk Bapak Ibu sekalian dengarkan ini yang dalam pemulihan, kesembuhan. Puji Tuhan. Buang rasa takutmu. Akan ada kekuatan yang baru men-touch tubuhmu saat ini. Karena gelisah, khawatir, takutmu itu mengeringkan tulangmu. Tetapi hatimu yang percaya saat dengar firman Tuhan menjadi obat yang manjur untuk kesehatan pemulihan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu, renungan, rema yang boleh dibagikan saat ini, bersyukur. Setiap apa yang kami dengar ini, apa yang menjadi makanan rohani kami aminkan, kami terima, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau peduli kami, bahkan hidup kami ini bersyukur banget bisa mendengar firman ini, sehingga kami bisa menang, kami tidak dikuasai oleh ketakutan, sementara mungkin masih banyak saudara kami menanggung penderitaan yang sama. Itu pikirannya yang takut. Hari ini kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, aliran-aliran kesembuhan
mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Yang sakit disembuhkan, yang dalam tahap pemulihan diberkati kesembuhan, pulih seutuhnya. Yang divonis dokter ada sakit kronis, hari ini dengar firman Tuhan, engkau percaya bahwa kita ciptaan Tuhan, sakitmu bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu sekalian pemirsa yang mendengar firman ini, jadilah berkat, layanilah Tuhan, peduli dengan sesama, berbuahlah, minta Tuhan bimbing masing-masing kita, hidup dalam doa, baca firman Tuhan, pikirkan hal-hal surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami menaikkan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, senang banget hari ini yang nonton banyak banget. Bersyukur kalau saudara berkenan dibagikan juga video ini kepada orang lain supaya pelayanan ini juga bisa, ya selama Tuhan masih percaya, bisa menjadi dampak lebih luas lagi, lebih banyak orang lagi. Itu saja. Puji Tuhan, senang aku. Yuk masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang dan beserta kita sampai selama-lamanya. In Jesus name. Amin. Shalom semuanya. Dadah. Yes.